ya Allah, aku berjanji di sana untuk aku tutup aurat. Aku minta ya Allah, jaga hati ini untuk istiqomah sampai aku meninggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ridha sekumparan yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali akan membicara tentang permasalahan hijrah. Bicara tentang hijrah ini menarik sekali, apalagi ketika kita berbicara yang hijrah ini selebritis ya, yang dikenal orang. Tentu kita ingin tahu kenapa dan bagaimana perjalanan hijrahnya. Alhamdulillah saya ditemani sekarang, pasti Ridha Sekumparan sudah kenal. Ini seorang artis ya yang hits sekali, yang pastilah semua melihat kaget kok berubah bisa 180 derajat ya. Ini saya bersama Indah Dewi Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Biasanya ya, orang yang hijrah itu sebelumnya dapat masalah yang besar. Ya. Sebetulnya dapat masalah nggak? Sebenarnya bukan masalah ya, tapi ada suatu janggalan di hati aku yang mungkin itu di subconscious aku ya, emang bawah alam sadar. Yang aku tuh suka kayak hatinya suka ya, istilahnya kalau kata zaman sekarang tuh galau. Galau tuh suka galau, iya gitu. Suka tiba-tiba diem gitu. Apa yang digalaukan kalau boleh tahu? Iya, jadi sebetulnya mengapa sampai pada akhirnya pun aku meminta sama Allah, ya Allah, aku kepengen makin tekadku untuk aku kepengen ya pun apapun itu aku mau aku tampil gitu loh. Keinginan banget saat usia 16-17. Karena 13 tahun itu aku anak pertama dan mama sama bapakku tuh tidak bisa bersama lagi, divorce kan. So di situ aku merasakan yang namanya gejolak luar biasa. Di situ kayak marah, tidak menerima, kecewa, tidak, ya Allah, kenapa hidupku kayak gini? Marah gitu kan. Bahkan dulu mamaku harus bekerja, aku harus istilahnya ditinggal di pindah-pindah di rumah saudara, di rumah kakek, di rumah istilahnya kita numpang gitu kan, karena kita belum ada uang untuk kita ngontrak gitu kan. Mama harus bekerja sebagai asisten rumah tangga dan harus bawa adik-adik masih kecil-kecil, dan aku sampai berpikir ya Allah. Berapa satu keluarga? Aku waktu itu adikku 2 gitu, dan adikku masih kecil-kecil. Itu berarti di bawah semua? Di bawah yang semuanya. Gitu, dan itu aku berpindah-pindah numpang dari pindah gitu, dan ada rasa wah, aku gak terima. Bahkan aku sampai kalau kalau ketemu sama bapak tuh bawaannya tuh kayak marah, dendam gitu. Iya. Kesel sekali. Dan bahkan waktu itu sempat pada saat pulang dari rumah bapak, sempat kita ada cekcok. Aku sampai bilang gini, aku akan tunjukkan suatu saat aku bisa sukses. Di situ aku, makanya saat 16 tahun, 17 tahun itu, aku bilang, ya udah nggak apa-apa deh, aku model apa aja yang majalah dewasa, nggak apa-apa, yang penting aku tampil, kali aja di situ aku ada jalannya. Betul, aku bisa tampil, aku pengen nunjukin. Tapi ternyata itu aja nggak cukup. Ternyata itu nggak bikin aku bahagia. Gitu. Iya, maksudnya bahagia, tapi ternyata kalau kita lagi diam tuh itu nggak buat kita tenang gitu. Kadang ada satu waktu kayak, kok sedih ya, kok apa ya, kenapa? Padahal ini udah dapet sukses. Iya, aku bingung kayak, alhamdulillah gitu yang ya. Yang semua kita inginkan, yang tadi dalam rasa marah, gitu, dalam rasa kesal, saya pengen beken, saya pengen punya kerjaan, saya pengen sukses, saya pengen punya rumah, saya udah dapat semuanya kok masih galau gitu ya. Itu yang aku suka bingung. Ternyata kemarin tuh pada saat hati aku gundah temanku nyaranin untuk kamu buka Al-Quran deh. Buka Al-Quran yang ada terjemahannya, kamu minta petunjuk sama Allah. Setelah kamu sholat, kamu minta petunjuk, ya Allah minta petunjuk, coba kamu buka gitu, bismillah. Aku buka kan, pertama kali aku buka tentang tutup aurat. Tutup aurat, iya. Al-Ahzab, An-Nur. Tapi bisa baca Al-Quran sebelumnya? Untuk Al-Quran aku masih terbata-bata ya, lebih ke
untuk itu kan aku baca terjemahannya gitu ya, dan ya udah di situ diceritakan bahwa janganlah kamu bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah gitu. Ya, jahiliyah Masya yang Allah, zaman sampai- dahulu. Iya, tapi pas yang kesekian kalinya terbuka itu lagi, aku sampai mikir, kok ini lagi ya? Aku tanya sama guru ngaji kan, ini gimana ya kira-kira ya, aku bilang gitu kan. Ya itu memang Mbak Indah, ya Allah udah kasih petunjuk untuk tutup aurat gitu loh. Gitu ya, aku sampai gitu. Tapi kok hatinya kok belum mantep ya, aku bilang gitu. Padahal udah dikasih petunjuk, tapi emang belum bisa ya, belum bisa, nggak bisa dipaksain gitu ya. Nah, alhamdulillah kemarin Allah kasih mudah aku tiba-tiba pas dikirimin brosur, kok pengen ikut ke Aqsa. Brosur apa nih? Umroh? Itu apa kayak safar kita ke Aqsa gitu. Oh, safar, bukan plus umroh ya? Bukan plus umroh. Hanya Aqsa aja? Hanya Aqsa aja. Oh. Di situ aku sampai kayak Allah banyak kasih petunjuk buat aku, istilahnya. Banyak kebaikan yang Allah kasih ke aku, tapi aku tuh tidak pernah bersyukur akan hal itu. Meskipun aku pernah salah. Dan aku yakin Allah sayang sama semua umatnya tanpa terkecuali. Tuh. Dan sampai Aqsa itu aku melihat, Masya Allah gitu indahnya. Itu kan perjalanan Isra Mi'raj kan. Iya, Aku sampai ngelihat Allah udah baik banget. Aku bagaimana cara bersyukur aku sama Allah. Gitu loh. Ya Allah, aku cuma minta, ya Allah, aku berjanji sana untuk aku tutup aurat. Aku minta ya Allah, jaga hati ini untuk istiqomah sampai aku meninggal. Itu. Tapi setelah itu entah gimana hati aku lebih tenang, lebih terasa, tapi ya Allah gitu loh. Ya udah lillahi ta'ala, rasa marah, istilahnya mungkin bisa dikatakan kasarannya tuh dendam atau apa dengan keadaan itu bisa lebih tenang. Sekarang bisa lebih ya semuanya hilang ya, bisa ikhlas ya. Udah itu dah. Barakallah. Dan aku ya itu Allah itu udah baik. Itu di Aqsa tiba-tiba mendapatkan itu semuanya aja ya. Di masjid itu di masjid itu karena jadi sedang tafakur gitu ya, apa namanya, merenung, muhasabah gitu ya. Jadi pas sampai sana tuh kita asar kan, pas asar tuh kita bisa sholat di itu kan, di apa namanya Dome of the Rock itu, terus kita di bawahnya itu kan kita sholat itu, Masya Allah aku sampai bener sholat di sini gitu ya Allah gitu kan. Aku juga sempat dengar kalimat, kamu tuh masih dikasih nafas untuk hidup tuh bukan berarti karena kamu hebat, tapi Allah tuh ngasih kesempatan kamu untuk kamu berubah. Jangan ditunggu-tunggu, jangan dinanti-nanti. Mau kapanpun saat kamu ngerasa kamu udah mantap, lakukan gitu. Jadi di situ kok iya ya, belum tentu aku masih hidup kan. Aku gak mau gitu. Dan bentuk rasa sayang aku, meskipun istilah gini, marahku sama bapak dulu, tapi aku sebagai anak tidak ada bekas anak. Ini ada bentuk kasih sayang aku sama bapakku karena Masya Allah. Ridhus kumparan dirahmati oleh Allah. Kalau kecintaan terhadap Allah sudah masuk dalam hati ya, seperti yang Teh Indah ini rasakan. Hati yang penuh cinta karena Allah tidak mungkin bisa dikotori walaupun dengan dendam yang besar. Itulah yang terjadi. Dendam, kekesalan bisa hilang hanya dengan ketika kita betul-betul mencintai Allah, kembali kepada Allah. Ringan rasanya. Tapi kalau kita nggak karena Allah, dendam, kekesalan dan lain-lain itu sulit untuk keluar. Tapi ini nggak ada artinya kalau kita sudah menemukan kedamaiannya sama Allah. Nah ini Masya Allah ya, barakallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jadi ayat kursi ini menyebutkan bahwa Allah itu sesungguhnya yang menghidupkan kita, yang mengurusi kita ya. Allah ini setiap detiknya mengurusi makhluknya. Allah tidak mengantuk, tidak tidur, terus mengurusi makhluknya. Bayangkan ketika kita makhluknya malah melakukan kemaksiatan, kemungkaran, tidak menghadirkan Allah, tidak mengingat Allah, tapi Allah terus-menerus sebetulnya. Baik banget Allah. Terus setiap detik Allah itu memberikan sebetulnya ilham kepada kita untuk taubat. Cuman kitanya yang tertutup, kitanya nggak kemudian merasa gitu. Seringkali kita sudahlah,
Sudahlah, kita terus mengikuti Tapi Allah masih nafsu. nunggu aja. Allah setiap detik tidak tidur, tidak mengantuk, terus mengarahkan kita untuk kembali. Makanya sayang banget Allah sama Itu umatnya. dia. Itulah Rahman Allah, Rahim Allah, yang seringkali kita lupa terhadapnya. Ya, kita dikasih nafas, kita dikasih kesehatan, kita dikasih semua Rezeki akal, semua, kecerdasan, rezeki semuanya. Nah itu dia. Syukur itu salah satunya itu. Syukur itu terambil dari kata syakaro ya, Ridhos Kumparan. Syakaro itu artinya terbuka. Lawan katanya kufur atau tertutup, kafaro. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang bisa merasakan bahwa seluruh nikmat itu sesungguhnya berasal dari Allah. Ketika dia mempunyai harta, kekayaan semuanya, tapi dia tidak bisa merasakan bahwa ini nikmat dari Allah, itu orang-orang yang kafaro, yang tertutup hatinya. Alhamdulillah, saya tuh mendengar kisahnya gitu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu mengilhamkan ketika Teh Indah memang betul-betul membuka hatinya, di Aqsa itu membuka hatinya, masuklah itu bagaikan air bah yang nggak bisa ditahan ya. Aduh, indah sekali. Nah, saya ingin sedikit ceritakan keindahan hati setelah kemudian berhijrah, kekesalan-kekesalan terhadap ayah, kekesalan terhadap, kan kita juga seringkali suuzon sama Allah, betul? Pasti sering banget sih. Ya kan? Suuzon sama Allah, kenapa sih saya kok hidupnya harus seperti ini pada saat itu kan? Iya, sering marah. Kenapa kok ayah sama ibu harus ini dan lain-lain? Kenapa saya yang harus begini? Kenapa saya harus berpikir adik-adik saya? Kenapa saya harus kerja atau dewasa sebelum waktunya misalnya begitu? Itu suuzon itu sering ya? Iya. Coba kisahkan gimana tuh perasaan yang seperti itu, tapi ketika kita tadi berhijrah itu hilang begitu saja. Semua. Meskipun saat itu juga saat usia 18, 19 sudah mulai membaik sama bapak, tapi mungkin itu di bawah alam sadar yang masih Betul, keselnya itu ya. Cuman ya itu saat sekarang ini bahwa semuanya itu kan tidak ada yang kebetulan. Allah yang mau sudah memberikan itu skenario Allah yang harus kita terima. Cuman bagaimana kita kembali lagi sama yang menciptakan kita. Di situ aku ngerasa kayak saat aku tutup ini Allah itu ketenangan, Masya Allah, luar biasa yang satu aku tahu tuh Allah nggak ninggalin aku. Allah tuh sayang sama aku gitu ya Allah. Di situ aku ya di sini aku terus belajar memperbaiki dari mulai aku kan kepengen hijrahnya gak cuma dari raga tapi semua dari jiwanya, dalamnya juga. Jadi aku pun sekarang lagi dalam belajar terus untuk memperbaiki gimana akhlak aku. Pengen banget, maksudnya ya pengen banget kalau meninggal hati itu selalu hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, apa namanya, dulu waktu ketika marah dan lain-lain sempat nakal atau ini juga sempat nakal ya? banget. Nakal banget ya? Nakal dulu sampai ya dunia malam gitu-gitu ya pasti gitu ya, maksudnya ya maksudnya tapi ya itulah baik ya Allah masih tetap dia dalam kegelisahan dan lain-lain. Gelisah terus happy malam tapi kok gelisah ya gitu. Cuman ya aku lebih, tapi dulu dominan lebih ke marah ya, masih yang apa gitu, tapi gelisah gitu yang kayak gini gitu. Cuman itu ya, jadi bisa di-sharing sama Ridhos Kumparan bahwa sebetulnya memendam kemarahan ya, itu walaupun kita menghasilkan sukses, tapi kalau misalnya dasarnya marah itu memang akhirnya tidak mendapatkan ketenangan hati ya, tetap nggak nikmat ya. Jadi dapat apapun jadi nggak nikmat gitu karena marah karena gitu. Jadi kayak hampa gitu ya? Apapun yang kamu mau pun kamu bisa dapetin, tapi kalau hatinya hampa buat apa sebetulnya? Jadi yang terpenting itu adalah satu hati ya? Bahagia hati. Gimana cara untuk dapat hati bahagia ya, kita harus mengerti, paham bahwa kita tuh yang menciptakan itu yang kita harus selalu bersyukur. Itu yang aku dulu tuh ya Allah gak bersyukur gitu kan. Itu ya, tapi alhamdulillah sekarang Masya Allah ya. Setelah sekarang berhijrah, saya lihat alhamdulillah hijrahnya juga, hijabnya ini sudah masuk syariat. Oh, ini masih belajar, masih kadang apa
pakai yang ini juga nggak syar'i gitu. Jadi belajar terus gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat bisa Insya terus Allah begini ya. ya. Tapi Amin, insya Allah sih belajar. udah Insya ada Allah. ini apa namanya new image, launching new image gitu. Indah. New image. IDP dengan image yang baru gitu. Sudah mulai direncanakan misalnya, karena kan memang nanti kalau pekerjaan gimana, terganggu nggak? Pasti kan orang kalau misalnya udah hijrah, Iya. yang tadinya mau iklan ini dan lain-lain, biasanya kan langsung mundur atau gimana? Ada mulai? Sejujurnya sih kalau untuk masalah karir belum terlalu dipikirin gimana. Cuman memang yang satu hal aku tahu pada saat aku sudah memutuskan pakai hijab ini, yang biasanya aku kan sebelumnya perform di kafe ya, kafe ada juga gitu. Itu sudah pasti kita sudah istilahnya sudah tidak bisa kan gitu, sudah tidak akan gitu kan. Tapi aku ada rencana memang nantinya aku pengen punya bisnisnya menjual istilahnya baju iya kan, hijab, pengennya gitu ya. Amin, insya Allah gitu ya. Terus gimana manajemen tuh? Sempat waduh, teh gimana nih manajemen? Tapi alhamdulillah kemarin support, tuh masih support, dan kemarin masih ada istilahnya beberapa acara, istilahnya ada beberapa kota yang istilahnya memang mengharuskan, justru memang harus pakai hijab gitu kan. Kayak contohnya Padang Panjang, insya Allah nanti kan perform di sana gitu. Jadi ya insya Allah lah rezeki dari mana aja, entah dari nyanyi atau dari mana kan gitu. Betul. Bismillah. Terus udah ada ini jodohnya gitu yang deket-deket, udah ada belum? Ini Leaders Kumparan pasti pengen tahu nih begini-begini. Apa kalau bahasa anak sekarang kepo ya? Gimana? Udah mulai ada yang ta'aruf gitu? Banyak dong ya. Apalagi kalau IDP berhijab, wah, yang kemarin kumbangnya 10 sekarang udah di 10 kuadrat. Masya Allah. Ya posternya. Ada lah ya. Iya, kalau dari aku pribadi, keinginan ya, minta sama Allah, ya Allah mudahkan jodohku, pengennya sih tahun ini ya, mudahkan untuk menikah gitu. Leaders Kumparan tuh ya, makanya jadi soleh. Ayo belajar baca Al-Quran, belajar soleh. Pengennya belajar bareng-bareng gitu nanti kan. Supaya gitu. jadi imamnya ini. Bismillah ya. Iya, tapi gitu. Kepengennya itu. Cuman pertanyaannya belum terjawab, sudah tampak bisa ada atau belum? balik lagi pertanyaan itu. Padahal jawabannya udah ngambang ya. Iya, itu oke, tapi belum terjawab. Kepengennya itu, tapi sudah mulai ada atau belum atau gimana? Iya, masih terbuka. Ya, masih terbuka. Jadi masih bisa masih yang lain masih boleh dong Iya, masih berjuang ya. Masih berjuang ya. Silakan terbuka kan ya. Belum ya masih belum ada yang memang untuk ta'aruf gitu kan, belum, untuk ya? Khitbah gitu. Jadi masih terbuka gitu kan. Kalau sekarang tuh. Masih yang ya minta terus sama Allah dideketin sama sama yang memang Allah pilihkan untuk aku itu sih. Tapi kadang pas aku suka mikir gini, aku kan minim ilmu ya, tapi keinginan pengen dapet yang soleh, yang bisa ngajarin. Aku kadang suka ini keinginannya terlalu tinggi, tapi akunya masih di. Kalau jadi kayak bener gak sih? Kalau kita minta doa, ya, minta doanya lihat, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketinggian nggak? Ini mintanya semua loh. Iya sih, dunia. Minta dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Mintanya ketinggian nggak? Iya. Justru Allah yang ngajarin kan. Kalau minta tuh jangan sepotong-sepotong. Iya. Minta pol aja, tapi yang penting kita arahnya juga ke sana. Iya. Insya Allah memperbaiki diri itu agar supaya kita jadi lebih paham lagi, lebih tahu lagi, dan insya Allah Allah akan kasih itu, ya kan? Insya Allah. Gak apa-apa ya jadi. Gak apa-apa, jangan dulu. Ya Allah, saya minta yang setengah soleh aja deh. Allah, gitu, jangan dong. Enggak, cuman kan kadang aku, aduh, hafal Al-Quran aja nggak bisa, tapi kepengennya carinya yang soleh, itu. Gini ya, gini nih, ini udah kumparan ya, gini. Pengen yang soleh, kitanya soleha, ya. Kita 10 soleha, insya Allah nanti dapatnya yang 100 soleha kan gitu.
kita pengen yang yang hafal Quran ya Allah. Kitanya juga ngapalin, jangan ya Allah kita pengen hafal Quran, pengen soleh, pengen ini, kitanya nggak ngapalin, kitanya nggak soleh, susah dapetnya. Tapi kalau kitanya sambil ngapalin sambil gitu, belajar, sambil belajar, kita minta, aduh ya Allah saya pengen nanti punya pasangan yang mencintaimu ya Allah, yang kemudian bisa ngajarin, yang bisa juga ngapalin. Kalau bisa dia hafiz Quran dan lain-lain, nah itu kan karena kita ada upaya nanti insya Allah mudah-mudahan gitu. Alhamdulillah, Ridhos Kumparan, jangan kemana-mana, kita masih akan membahas tema hijrah bersama Indah Dewi Pertiwi, tetap bersama saya.